Utang RI tembus 10.293 triliun rupiah. Ini utang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto harus membubarkan kabinetnya karena Presiden Prabowo Subianto tidak mampu mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Bahkan hutangnya mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hutang Indonesia saat ini tembus 10.293,69 triliun rupiah. Ini hutang yang tertinggi sepanjang sejarah. Padahal katanya Presiden Prabowo Subianto itu selalu mengembuskan wacana efisiensi anggaran, tetapi kenyataannya bukti yang menunjukkan utang semakin menumpuk. Ini uangnya sebenarnya untuk apa? Sedangkan pemerintah daerah karena memang efisiensi anggaran, banyak sekali pemerintah daerah yang gonjang-ganjing. Seperti Provinsi Jawa Tengah misalnya, kesulitan membayar gaji ASN. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sama. Hampir daerah-daerah di Indonesia ini kelimpungan karena katanya efisiensi anggaran, tetapi buktinya utang semakin menumpuk, sedangkan para menterinya enak-enakan saja. Bahkan Purbaya Yudisadewa membandingkan dengan Singapura. Cobalah kesejahteraan rakyat Indonesia juga dibandingkan dengan Singapura. Apakah sebanding rakyat Indonesia sejahteranya dengan rakyat Singapura? Itulah keadilan. Jangan hanya membandingkan segi banyaknya hutang saja. Singapura adalah negara yang kaya. Rakyat ini harus bangkit melawan kebijakan pemerintah yang tidak bijaksana. Ini adalah kebijakan yang keluar dari hawa nafsu yang rakus tamak serakah. Kebijakan tetapi tidak bijaksana. Jika rakyat diam saja, tidak bangkit melawan kebijakan pemerintah yang seenaknya saja, nanti kitalah yang akan diperas, ditarik pajak seenaknya. Anak cucu kita akan dijual ke luar negeri sebagai TKI TKW, menjadi pembantu rumah tangga di negara-negara asing. Sedangkan para pejabat tinggi negara seenaknya saja, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, menilai total outstanding utang pemerintah Republik Indonesia yang saat ini sudah tembus 10.293,69 triliun rupiah. Ini dianggap masih dalam batas aman standar internasional. Standarnya apa? PDB. Bukan kesejahteraan rakyat secara real, secara nyata. Nah, dia membandingkan termasuk apabila dibandingkan dengan Singapura. Ya tolonglah rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dibandingkan kesejahteraannya dengan rakyat Singapura. Jangan hanya besarnya utangnya saja. Ini namanya dolim, tidak adil. Oleh sebab itu rakyat Indonesia jangan mau dibodohin terus oleh para politikus, oleh orang-orang yang haus jabatan kekuasaan. Jika memang merasa tidak mampu mensejahterakan rakyat, lebih baik mundur bareng-bareng. Jangan hanya rakus jabatan kekuasaan kemudian membodohi rakyat seenaknya. Ya, untuk diketahui kata Purbaya ini, total outstanding utang pemerintah sampai dengan 30 Juni tahun 2026 mencapai 10.293,669. Nah, 69,69 triliun atau setara rasio, kalau rasionya ya memang masih di bawah standar, yaitu 41,26 terhadap PDB. Menurut Purbaya, rasio ini masih jauh di bawah standar internasional, yakni 60% terhadap PDB. Nah, PDB selalu dijadikan andalan sebagai senjata oleh Purbaya Yudisadewa. Ingat ya, namanya PDB itu adalah penghasilan total ini. Sedangkan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak merata. Jadi produk domestik bruto ini adalah secara global. Nah, kalau misalnya rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, sedangkan 1, 2, 3 orang yang kaya raya. Banyak sekali orang Indonesia itu yang hanya berapa gelintir orang, harta kekayaannya melebihi jutaan rakyat Indonesia. Kemudian dijadikan satu menjadi PDB. Ini namanya kedoliman, tidak adil.
Kita harus lihat realita, realistis lah, kita harus lihat kenyataan di masyarakat. Apakah kesejahteraan rakyat kita ini merata? Nah, kalau seandainya kesejahteraan rakyat merata, kemudian PDB dijadikan standar, ya wajar. Tapi kenyataan di Republik Indonesia ini, kesejahteraan itu tidak merata. Sehingga selalu menggunakan dasar PDB menurut kami adalah suatu kedoliman. Kedoliman tidak adil. Oleh sebab itulah sekali lagi, wahai seluruh rakyat Indonesia, bangkit. Jangan biarkan para pengusaha, para pejabat tinggi negara ini melakukan kebijakan-kebijakan seenaknya sendiri. Ingat, nanti yang akan diperas untuk memenuhinya adalah rakyat. Rakyat, cobalah sekarang ini saja, Pertalite yang kemarin tidak pernah disentuh, ada kebijakan. Saat ini Pertalite sudah ada disentuh kebijakan, dibatasi oleh pemerintah. Dan yang namanya kendaraan yang minumnya pakai Pertalite itu kan kendaraan-kendaraan ya termasuk rakyat miskin, rakyat biasa. Tapi dengan alasan bahwa rakyat yang kaya nggak boleh ngisi Pertalite, ya otomatis lah kendaraan-kendaraan yang seperti Alphard misalnya, Pajero, Sport dan seterusnya, itu yang nggak mau makan Pertalite. Kalau makan Pertalite ya mesinnya cepat rusak. Nah, ini aneh pemerintah kita ini. Kemudian nanti kemungkinan pajak apa saja dinaikkan. Bahkan bukan hanya naik, tapi seluruh komoditi akan dipajaki. Termasuk kemungkinan bayi lahir harus membayar pajak. Kemudian orang meninggal harus bayar pajak. Kuburan harus bayar pajak. Semuanya harus bayar pajak. Oleh sebab itulah, sebelum negara kita ini semakin amburadul, rakyat Republik Indonesia harus bangkit. Lawanlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Ini kita bukan bermaksud melawan pemerintah loh ya, bukan. Melawan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak. Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak bijak ini perlu kita sanggah, perlu kita tolak. Jika kita tidak menolaknya, dianggap semuanya benar, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia, bangkit. Sebarkan konten video ini kemana-mana, agar rakyat Indonesia tahu sebenarnya berapa sih utang Republik Indonesia sampai saat ini. Utangnya yaitu sudah 10.293 triliun. Ini utang tertinggi sepanjang sejarah. Oleh sebab itulah, kalau Anda sekarang ini kan sudah zaman canggih, Anda bisa mengetik di Google, utang zaman SBY berapa, utang zaman Jokowi berapa, utang zaman Prabowo, ini Masya Allah gila-gilaan pokoknya. Oleh sebab itulah, kita sebagai rakyat harus tetap ikut cawe-cawe. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.